Nah, terkait dengan yang tanpa rupiah tadi, memang betul-betul saya bilang tadi bahwa saya selalu memberikan support kepada teman-teman bahwa organisasi ini didirikan atas dasar semangat kebersamaan dan tujuan yang sama, Pak, gitu ya. Jadi sekali lagi pendanaan dari organisasi ini betul-betul crowdfunding, Pak. Funding yang betul-betul dari kawan-kawan semua lah. Kita pun tidak ada satu donatur perusahaan besar yang menjadi donatur, tidak. Betul-betul ini crowdfunding dari kawan-kawan semua. Seperti itu gitu semua ya. Dan kawan-kawan pun alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah tidak terlalu banyak menuntut. Barangkali punten ya, Pak. Saya tidak mau menyamakan dengan teman yang sebelah sana yang sebelah diukur kalau nggak ada uang nggak jalan. Di Jabar Manis itu tidak ada, Pak. Artinya tidak ada tuntutan bahwa kalau tidak ada ini saya tidak. Enggak, semuanya karena semangatnya yang sama, kerelawan yang sama, perjuangan yang sama. Semua bisa berjalan, Pak. Contohnya kemarin kita dideklarasi di kota Bekasi dan Bekasi Raya. Itu luar biasa, acara sangat sukses lah ya, Pak ya. Dan tidak ada satupun dari DPP misalkan kasih support agar enggak. Mereka betul-betul mencari dana dari seluruh anggota, dari seluruh relawan, jadilah acara. Begitu juga di acara-acara yang lain. Jadi betul-betul kita karena diikat tadi oleh perjuangan dan keinginan yang sama. Jadi tidak ada, Pak, tidak ada tuntutan. Jadi bukan berarti wah kalau nggak ada uangnya nggak jalan ya organisasi, nggak. Alhamdulillah kalau di Jabar Manis kita masih bisa eliminir karena sekali lagi bahwa semangat dari awal dibangunnya organisasi ini itulah tidak berujung dengan uang gitu. Jadi bukan jangan harap aktif di pengurus Jabar Manis Anda akan dapat, nggak ada. Itu nggak ada. Memang dari awal kita sudah komunikasikan ini bahwa ini relawan betul-betul didasari oleh itikat baik kita untuk melakukan sebuah perubahan. Itu aja kan, tidak ada lain. Makanya kami betul-betul tidak terlampau kesulitan lah pada dalam pengertian kalau nggak ada dana organisasi ini nggak bergerak. Ya, kita tidak munafik masalah logistik, tapi karena memang beda tuntutannya itu kan. Tuntutannya kan kalau yang sebelah sana mungkin kalau nggak ada turun dana sekian nggak bergerak, di kita enggak. Berarti kalau ini militansinya bisa diandalkan lah. Wah betul, Pak. Ini saya insya Allah, Pak, saya organisasi ini saya akan maintain, saya akan manage sampai di ujungnya gitu ya. Ujungnya sampai akhirnya Pak Anies jadi presiden. Insya Allah kita akan bangun tetap dengan semangat seperti itu. Agak berbeda strukturnya gitu karena memang semangatnya tadi itu relawan betul-betul semuanya atas dasar kesukaan dan kerelaan kita untuk berjuang gitu aja kan. Iya. Dan itu yang kuncinya harus dikomunikasikan memang kan. Dikomunikasikan. Nanti apakah mau dibuat, kalau ini kan Jabar Manis, apakah akan dibuat Indonesia Manis ataukah nanti akan dengan komunitas pendukung Anies yang lainnya akan mengerucut menjadi sebuah organisasi besar gitu? Ya, itu akan kita lihat perkembangan berikutnya lah. Artinya tuntutannya memang apakah memang akan lebih efektif apabila kita bersinergi dengan relawan yang sudah eksis secara nasional misalkan, ataukah kita memang akan membangun jaringan tersendiri. Obsesi saya sih tetap mudah-mudahan kita bisa membangun jaringan Jabar menjadi Indonesia Manis, Pak. Harapan saya masih ada waktu lah. Saya pikir masih ada waktu, banyak yang kita bisa lakukan. Yang jelas kalau kita bertekad untuk sesuatu, mudah-mudahan Allah kasih jalan gitu. Kasih jalan keluar dan ini mudah-mudahan bisa gitu kan. Semangat sih saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti akan terbentuk Jabar Manis ini menjadi Indonesia Manis. Baik. Kang Epul sebagai closing statement apa yang mau disampaikan atau yang bisa dibedah dari relawan tanpa rupiah ini? Ya, menarik ya, ini menjadi sesuatu yang fenomenal di hari ini. 2 tahun sebelum berjalan, sebelum pemilu, ini sudah ramai di mana-mana. Betul kan? Betul. Sebetulnya bukan hanya pendukung Anies saja, beberapa pendukung yang lain pun sudah bermunculan. Tapi kan itu mudah sekali kita lihat dengan kasat mata gitu. Bagaimana cara mereka berdeklarasi, kemudian persiapan dan segala macam itu nampak sekali settingan itu mudah ditebak gitu ya. Mudah ditebak lah. Sangat mudah ditebak, Pak. Dan setelah itu pun kan nggak ada aktivitas apa-apa. Berbeda dengan relawannya Anies yang kemudian terus menerus bergerak gitu. Dan seperti Jabar Manis luar biasa ini Pak Tarmizi, ketua Jabar Manis, saya dengar kabar tuh hampir tiap minggu tuh ada aja rakor, Pak ya. Dengan berbagai tapi bukan rakor penundaan pemilu kan. jangan sampai. Nah, termasuk yang di komandan Kang Ijo.
kami bahkan menolak beberapa kali. Ada permintaan deklarasi di Kalimantan sama di Jawa Timur. Saya bilang jangan dulu deh, nanti aja, tenang aja dulu. Kita tidak ingin bergerak cepat-cepat tanpa ada makna yang bagus gitu. Jadi lebih baik kita bersabar dulu. Saya sih lebih senang justru bersinergi saja dulu sekarang dengan relawan-relawan yang lain. Dan yang kita lakukan bahkan bukan hanya menolak deklarasi, kami menolak bertemu Anies. Saya sudah diminta ketemu. Bapak kalau mau ketemu, mudah saya siapkan waktunya, tempatnya. Saya bilang jangan deh, saya nggak mau ketemu Anies sekarang. Saya pengen ketemu Anies nanti setelah 16 Oktober. Tadi seperti Pak Anies bilang, agar jangan sampai saya kemudian mengusulkan beberapa ide-ide luar biasa kepada Anies Baswedan kalau ketemu langsung ya. Kemudian kepikiran sama beliau mengganggu konsentrasi beliau sebagai gubernur kan. Biar fokus saja dulu. Jadi program biar berjalan saja dulu di antara para relawan ini. Nanti ketika gongnya Oktober baru ada komunikasi dan koordinasi ya. Ya, ini kan dua sahabat, relawan yang berbeda dalam komunitas yang berbeda. Kalau Kang Saiful adalah komandan, komando pemenangan Anies Baswedan. Kalau Pak Rois adalah tadi Jabar Manis, kan. Tinggal nanti sinergi aja beliau-beliau ini. Betul. Ya kan. Pak Rois sebagai penutup. Baik. Terima kasih Kang Izul. Intinya gini, kami dari Jabar Manis akan berusaha sekuat tenaga Pak untuk mensosialisasikan prestasi-prestasi Pak Anies Baswedan ini ke depan masyarakat. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman di DPD bahwa ayo kita temui tokoh-tokoh masyarakat di daerah masing-masing. Kita komunikasi. Anies hanya punya prestasi, Anies nggak punya uang Pak gitu. Anies nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Jadi yang kita komunikasikan ke masyarakat adalah inilah kerja nyata prestasi yang Pak Anies telah ukir selama di DKI maupun selama karir politik beliau. Nah itu komunikasi itu membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga diharapkan masyarakat akan semakin mendapat informasi yang utuh tentang sosok seorang Anies Baswedan Pak. Kalau kita bicara tentang ini, tentang prestasinya, tentang penghargaan, tentang kinerjanya semua, insya Allah toh juga dunia komunikasi seperti Kang Epul tadi sampaikan. Di kampung-kampung sekarang tuh jangan kira ibu-ibu di kampung Facebooknya jauh lebih hebat daripada kita. Jadi komunikasi dengan dunia media sosial itu menjadi sangat penting. Seperti sekali lagi kita harapkan selain memang kita akan berupaya terus mensosialisasikan Pak Anies dengan prestasi yang beliau raih, yang juga sesuai dengan komitmen kita lah bahwa kita ingin membangun sistem perpolitikan yang bersih dan bermartabat. Itu yang perlu kita catat, Pak. Jadi kita nggak mau terjerumus lagi kepada sistem perpolitikan yang carut-marut yang ujung-ujungnya transaksional semata. Memang dalam hal-hal tertentu dunia politik praktis itu berkaitan dengan kekuasaan. Yes, pasti karena kekuasaan itulah alatnya akan bisa melakukan sebuah perubahan besar. Tinggal siapa yang mengendalikannya. Kalau dia positif, kekuasaan itu akan berdampak positif. Kalau dia mindsetnya negatif, ya akan berdampak negatif. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain. Bagaimana caranya dengan konsep politik yang bersih dan bermartabat kita raih kekuasaan ini untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bangsa ini dan negara ini gitu. Nah mudah-mudahan itu yang ingin kita bangun. Mudah-mudahan sekali lagi ya kita berikhtiar ya, kita mengoptimalkan ikhtiar. Selebihnya tentunya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan Pak Anies Baswedan menjadi presiden dan memimpin negeri ini untuk kemaslahatan Indonesia dan rakyat Indonesia. Mungkin itu klasik itu sebenarnya. Terima kasih Kang Ijo. Nah ini kalau misalkan ada netizen atau masyarakat yang aduh Pak Rois, terus Kang Ipul, saya pengen sebenarnya terlibat, tetapi saya nggak punya waktu dan sebagainya. Saya nyumbang aja deh, kalau tadi disebut crowdfunding ya kan. Saya mau nyumbang aja deh, berapa mau 10.000, 20.000, pokoknya emang diterima nggak? Ya kita kan memang kita harus hati-hati juga Pak, karena jangan sampai kita masuk jembatan Batman juga Pak, gitu kan. Artinya ada orang-orang yang punten ya, kita bukan tidak butuh logistik tidak, tapi kita harus lihat-lihat dulu. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang memang nanti ujung-ujung nggak ada bedanya katanya relawan Anies dengan yang lain. Nah kita betul-betul bukan tidak butuh, tapi kita akan saring dan kita akan lebih fokus kepada memang relawan-relawan yang notabene-nya sudah tercapture karakternya di kita. Oh siapa sih ini kira-kira gitu kan.
Tapi kalau orang ujuk-ujuk gitu kemudian Nggak gini, kenal, nggak mau ini. ujuk-ujuk gitu datang mau ini jangan-jangan, nah ini Oke. itu harus selektif kan ya, harus selektif. Ya, ya. Nah, jadi yang penting kalau memang dia punya semangat yang sama dan kita bisa lihat kan, bisa lihat pas performanya seperti apa nih kira-kira rekam jejaknya siapa Ya, kira-kira ya. gitu kan ya. Kalau misalkan yang berbau-bau yang seperti itu ya, sementara kita tidak untuk berkomunikasi. Jadi dengan- harus prudent lah Pak ya. Betul, memang karena itu tadi semangatnya kita ingin menegakkan politik yang bersih dan bermartabat. Itu aja kan, supaya apa? Supaya hasilnya duduklah orang-orang baik untuk tujuan yang baik itu aja kan. Kalau Ya. prosesnya nggak baik, aduh nanti Hasilnya. juga. Betul. Aduh, betul, kita betul. dia berharap banyak lagi kan gitu. Ya, ya. Kira gitu Kang Ipul, Baik, statementnya. baik. Terima kasih Kang Baik, Ipul baik. ya Kang Saiful, terima kasih. Siap. Hatur nuhun Pak Terima Ruis, kasih, Kang Ipul, Terima sahabat. Demikian perbincangan kita. Ada satu hal yang bisa menurut saya ditarik adalah tadi proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika prosesnya itu tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik. Semoga ini masih dalam konteks kita menjadi belajar merefleksikan diri kita berada di mana posisinya. Kita memposisikan diri akan memilih siapa, akan memilih kemaslahatan banyakkah atau atas kepentingan satu atau dua kelompok saja. Anda yang memilih. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama. Nah, untuk para donatur yang kemudian nanti ke depan ini adalah ruangan perpustakaan untuk sementara, walaupun koleksinya masih sedikit bukunya, ini akan ditingkatkan jadi 2 lantai untuk madrasah Maghrib Mengaji. Jadi di bawahnya ada Maghrib Mengaji, di atasnya ada Maghrib Mengaji, karena santri-santri dari anak-anak sudah bertambah gitu kan, udah cukup sesak untuk mereka belajar gitu kan, kasihan. Jadi mudah-mudahan ada rezekinya semua untuk bisa meningkatkan ini. Setelah di sebelah ini untuk dibikinkan toilet perempuannya.